Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kita presentasikan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kita. Ada Ahmad Maranuang Tajibu, Muhammad Aksa Firdaus, Reviana Belia Gita, dan juga Asna Lestari. Pendahuluan. Pancasila merupakan suatu sumber dari segala hukum yang berlaku di negara Indonesia. Pancasila pada dasarnya merupakan suatu sistem filsafat yang saling berkaitan antara satu sila dengan yang lain. Lebih tepatnya, suatu kesatuan organik yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, dan kedudukan kodrat manusia sebagai individu yang berdiri sendiri dan sebagai makhluk dari Tuhan Yang Maha Esa. Pada dasarnya merupakan sifat kodrat dari manusia. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila dasar epistemologis dan dasar aksiologis. Dasar ontologis merupakan salah satu bidang yang menyelidiki makna yang terdapat pada manusia, eksistensi, kosmologi, dan metafisika. Dasarnya secara ontologis, pencarian terhadap Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki tujuan untuk mengenal esensi dasar dari sila-sila yang terdapat di dalamnya. Dasar ontologis Pancasila pada dasarnya merupakan manusia yang mempunyai dasar yang absolut. Subjek penyokong dari pokok Pancasila berasal dari manusia. Hal itu bisa dilihat dari pernyataan berikut, bahwa yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijak permusyawaratan atau perwakilan, serta yang berkeadilan sosial ialah manusia. Dengan demikian, dapat dipahami dari segi kefilsafatan negara, faktor pendukung berasal dari rakyat dan unsur rakyat sendiri pada dasarnya adalah manusia. Hakikat dasar ontopologis dari sila-sila yang ada di dalamnya adalah manusia. Kedudukan manusia sebagai penyokong dari ide pokok sila-sila yang ada secara ontologis, penyokong dari ide pokok sila-sila yang secara ontologis mempunyai suatu hal yang absolut, antara lain tersusun dari kodrat, jiwa, dan raga, jasmani, dan rohani. Dasar epistemologis. Epistemologis sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal-usul, metode, dan ketentuan terjadinya pengetahuan, serta batas dan validitas ilmu pengetahuan. Titus 1984 mengidentifikasi 3 persoalan mendasar dalam epistemologi, yaitu sumber pengetahuan manusia, teori kebenaran pengetahuan manusia, dan watak pengetahuan manusia. Dasar epistemologis Pancasila sebagai sistem filsafat dan pengetahuan. Pancasila dijelaskan sebagai pedoman bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menjadi dasar untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Pancasila juga dianggap sebagai ideologi dengan 3 unsur pokok yang diperlukan untuk menarik loyalitas para pendukungnya, yaitu rasionalitas atau logos, penghayatan atau patos, dan kesusilaan atau etos, terutama dalam konteks sebagai sistem pengetahuan. Peran epistemologi dalam memahami sumber, kebenaran, dan watak pengetahuan manusia, serta mengkaitkannya dengan Pancasila sebagai sistem pengetahuan dan ideologi yang harus memiliki unsur rasionalis. Kemudian ada dasar aksiologi. Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai dari Pancasila. Istilah aksiologi ini berasal dari kata Yunani yaitu aksios yang artinya nilai, manfaat, dan logos yang memiliki arti pikiran, ilmu, atau teori. Jadi aksiologi ini merupakan teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disenangi, atau yang baik dalam filsafat Pancasila disebutkan mengenai 3 kelas nilai, yaitu pertama, nilai dasar. Nilai dasar merupakan basis yang kita peroleh sebagai bukti yang bersifat absolut.
sebagai suatu hal yang benar atau tidak perlu dipersoalkan lagi. Next. Nilai-nilai dasar Pancasila yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan suatu nilai yang bercorak norma sosial dan norma hukum yang kemudian terkristalisasi dalam kaidah dan prosedur lembaga negara. Ketiga, nilai praktis. Nilai praktis ini merupakan nilai yang dilaksanakan dalam realitas. Nilai ini merupakan batu ujian dalam realitas kehidupan. Apakah nilai dasar dan nilai instrumental sungguh-sungguh hidup dalam masyarakat atau tidak? Kesimpulan, berfilsafat merupakan bernalar secara mendalam dan sungguh-sungguh. Sedangkan Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan satu kesatuan yang sama-sama berhubungan, bekerja sama antar sila yang satu dengan sila yang lain, dengan tujuan tertentu dan secara totalitas adalah satu kesatuan yang utuh, dan memiliki beberapa esensi sila. Nilai dan prinsip yang mendasar. Kesatuan sila-sila Pancasila pada hakikatnya tidak hanya disebut sebagai kesatuan yang bersifat legal rasional, akan tetapi berkaitan dengan kesatuan asasontologis. Baik, sekarang saya buka untuk sesi pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Saya buka hanya untuk 3 orang yang mau bertanya. Saya. Cara passion gimana? Oh, ini. Silakan, Catherine. Oke, jadi pertanyaannya, bagaimana Pancasila mendukung kebijakan moral dan etika dalam pemerintahan dan masyarakat? Boleh diulang pertanyaannya? Bagaimana Pancasila mendukung kebijakan moral dan etika dalam pemerintahan dan masyarakat? Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Davina. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana sila 3 Persatuan Indonesia memiliki konsep ontologi? Selanjutnya, Wanda. Halo, saya mau tanya, apa yang terjadi jika Pancasila bukan sebagai sistem filsafat? Terima kasih. Baik, saya ambil cuma 3 pertanyaan saja ya. Silakan bantu jawab rekan saya. Oke, kepada Nabila dipersilakan untuk bertanya. Halo, suaraku udah terdengar belum? Udah. Oke, jadi pertanyaan dari aku itu, bagaimana Pancasila sebagai sistem filsafat mencerminkan dasar dari epistemologisnya? Deh, terima kasih. Ini kita batasin 4 pertanyaan ya. Maaf ya yang lainnya belum bisa menjawab. Terima kasih. Iya, Kak Bapak, tak maafkan. Untuk yang pertanyaan Davina, suaranya.
Untuk yang aku mau main. Oke, saya akan menjawab pertanyaan untuk yang apa tadi? Bisa diulangi untuk Catherine pertanyaannya? Pertanyaannya, bagaimana Pancasila mendukung kebijakan moral dan etika dalam pemerintahan dan masyarakat? Oke, bagaimana Pancasila mendukung kebijakan moral dan etika dalam pemerintahan dan masyarakat? Jadi Pancasila itu memberikan dasar aksiologis bagi perbuatan, kebijakan moral dan etika dalam pemerintahan. Dan dengan masyarakat menetapkan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi. Ini memandu pengambilan keputusan yang mempromosikan etika, moralitas, dan keadilan dalam semua aspek kehidupan sosial dan politik. Sekian. Untuk yang Davina, pertanyaannya bagaimana sila persatuan Indonesia memiliki konsep ontologi? Jawabannya itu adalah sila persatuan Indonesia memiliki implikasi ontologi yang menciptakan pandangan dunia tentang persatuan dan kesatuan sebagai realitas utama. Ini menggambarkan ontologi yang menekankan persatuan sebagai dasar bagi eksistensi Indonesia sebagai negara dan masyarakat yang beragam. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Cici tadi. Jadi pertanyaannya itu apa yang terjadi jika Pancasila bukan sebagai sistem filsafat? Yang pertama, itu ada kurangnya pedoman ideologis. Yang kedua, adanya potensi keragaman ideologi. Ketiga, kehilangan identitas nasional. Kemudian keempat, pengaruh pada hak asasi manusia. Kelima, potensi perubahan politik. Sekian. Pertanyaan dari Nabila, bagaimana Pancasila sebagai sistem filsafat mencerminkan dasar epistemologisnya? Jadi Pancasila mencerminkan dasar epistemologisnya melalui prinsip-prinsip yang menggarisbawahi sumber-sumber pengetahuan dan metode yang digunakan dalam memahami realitas. Contohnya itu ada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, berarti menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Tuhan adalah inti dari pengetahuan sejati dan hal ini menciptakan dasar epistemologis yang menghargai pengetahuan spiritual dan kepercayaan sebagai sumber pengetahuan yang sah.
Apa Nabila udah jelas jawabannya? Sudah jelas, Rey. Terima kasih ya. Tadi mungkin ada yang bertanya lagi, Rakan. Gimana rekan, ada pertanyaan? Baiklah, jika sudah tidak ada pertanyaan, sekian presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.